Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Togi Desmo Sidici. Di sebelah saya ada pengusaha sukses namanya Pak Wahyu. Siapa? Wahyu Indra. Wahyu Indra. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah, pengusaha ini khusus atau spesialis di bidang mie ayam. Usahanya pernah diliput oleh TV One dan kita mau tanya-tanya lebih nih, karena kan kalau di TV One sekilas saja. Ya. Kita pengen tahu jatuh bangunnya beliau, kita pengen tahu kisah suksesnya. Gimana sih jalaninnya? Nah, baik, langsung saja, jangan berlama-lama. Kita mau langsung mendengarkan kesaksiannya atau ceritanya kesuksesan beliau. Silakan Pak. Ya. Dari mana nih? Dari titik nadir. Titik nadir. Dari nol. Dari nol ya. Jadi kebetulan saya sama kayak Mas Pato nih. Awalnya kan saya tuh di production house juga lah. Gitu. Terus kemudian awal banget segala macam itu tuh semuanya dicoba lah, usaha apapun ini segala macam. Tapi akhirnya kok terakhir di production house pikir untuk coba pengen di rumah ya, karena anak-anak kan sudah mulai besar gitu ya, mulai besar segala macam. Akhirnya pikir apa usaha yang saya coba pengen bikin ya gitu ya. Nah kebetulan saya juga pengen mie ayam Mas. Awalnya dari mie ayam karena kebetulan sekolah saya di Cikini. Ya, kan orang pada sarapan maka kalau nggak mie ayam gado-gado, mie ayam gado-gado gitu ya, ini segala macam. Ya udah akhirnya dari situ kepikiran bikin mie. Caranya bikin mie juga belum tahu gimana, cuman tercetus bikin mie aja. Apalagi saat itu belum ada YouTube ya. Belum ada. Agak ada tutorialnya. Belum ada tutorial, belum ada YouTube-nya, belum ada. YouTube ada mungkin ya, cuman belum berapa tuh? 2008. Oh 2008. Sudah ada tapi belum begitu. Oh iya belum booming ya. Belum booming. Jadi ya itu yang kita bikin, kita Google aja, search Google udah ada, waktu itu tinggal cari-cari apa segala macam. Dari situ awalnya. Terus uji coba dulu tuh setahun sampai akhirnya dimulai bikin mie-nya itu. Jadi ya prosesnya lama lah untuk. Artinya bikin mie-nya itu bukan beli jadi ya, bener-bener bikin sendiri. Nah transformasinya sekarang ke mie kering gitu ya. Mie kering ini yang transformasinya kita. Jadi emang kita berpikir gimana ya caranya menghadirkan makanan yang mudah, gampang, murah gitu loh, dan bisa dijangkau seperti itu. Itu awalnya bergeser ke sekarang ini udah lagi beda konsepnya, karena untuk membantu masyarakat, untuk bantu lingkungan supaya mendapatkan mendapatkan harga yang terjangkau gitu sih. Seperti itu sih ininya. Nah terus kan itu waktu di Cikini ya, terus itu berarti saat sekolah atau saat lagi kerja atau gimana sih tadi kok bisa kepikiran pengen bikin mie terus ikut jualan juga? Ya. Jadi kepikirannya sebenarnya sudah jauh dari sekolah, sudah usia, kalau nggak salah usia berarti sekarang 12 tahun, usia 35 diputuskan untuk memulai usahanya itu gitu. Berarti saya belum terlambat ya? Belum. Saya belum sampai ke situ. Belum. Gitu. Jadi emang dari 35 itu coba bikin ini segala macem, ya akhirnya bisa berjalannya. Memang kalau menurut saya, pengalaman saya sih, kalau mau bikin apa-apa tuh ditarget tanggal Mas, ditarget tanggal ujungnya. Oh gitu. Jadi kita nggak serta-merta bikin ayam mau bikin ini tapi nggak ada ujungnya. Berarti harus ada pencapaian targetnya gitu ya. Tanggal berapa pencapaian targetnya harus di sini gitu. Kalau nggak kita diuji lagi, evaluasi lagi. Betul. Dan karena apa? Biar kita tuh ada patokan tuh bahwa tanggal segini kita harus buka ya. Jadi ditarik mundur tuh. Semuanya persiapannya apa aja dan lain-lainnya itu tarik mundur seperti itulah. Jadi emang jadi kerjanya masih ngacak tapi time frame-nya ujungnya udah ketemu gitu loh. Kita harus buat mas gini gitu loh. Ya gitu sih ininya. Gitu. Untuk permodalan saat itu waktu awal gimana tuh? Awal-awal modalnya sih cukup lumayan ya, maksudnya waktu itu 26 juta kalau nggak salah ya. 26 juta tahun 2008. Yang terbesar tuh beli mesin sebenarnya, waktu saat itu beli mesin. Sampai orang bilang, lu mau jualan mie ayam aja pakai mesin segala macam, ambil aja dari orang dulu ya. Cuman saya berpikir waktu itu kalau enggak berbeda itu terus nggak ada bedanya sama yang lain, terus kita marketnya jadi susah gitu loh. Itu sih perpikiran bodohnya dulu tuh. Nggak ada ciri khasnya. Nggak ada ciri khasnya. Jadi akhirnya kita bikin itu. Ya udah jalan sampai sekarang gitu loh. Gitu. Sebenarnya cukup panjang juga tahun 2008 sampai sekarang 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Kan saya juga baca di Facebooknya ya. Jadi beliau ini bilang pernah satu titik nggak bisa bayar tempat ya. Iya betul.
Betul. Artinya sudah berjalan. Nah, kok bisa? Artinya apakah saat itu penjualan lagi sepi atau gimana? Jadi gini ya, setahun itu penjualan sepi juga. Penjualan sepi juga, banyak hal-hal lain yang faktor eksternal ini semuanya tuh gak hanya masalah konsumen tapi juga faktor dunia lain lah yang kita secara ininya nggak percaya tapi kok kenyataan gitu ya. Tahun berapa tuh, Pak? 2008 2009 ya, dari enak terus sampai habis, sampai akhirnya ada cuman nggak begitu banyak. Nah terus kita pikir ini ada apa ya gitu loh. Nah udah akhirnya saya putuskan udah berhenti aja, capek nyari tempat nggak dapet segala macam ini. Akhirnya karena yang terjadi masalah kan kalau orang butuh disewa tempat kan pasti ada harga dia. Betul. Gitu. Apalagi biasanya per tahun. Bikin Nakal. belum mulai spekulasi berapa tahun lagi. Gitu. Itu yang kita rasakan pada situ. Waduh, kalau misalnya begini nggak dapat nih. Ya. Akhirnya putar otak, cari rumah yang benar-benar udah kelihatannya kosong, nggak dipakai. Karena pasti pilihannya dua, itu sitaan atau memang kebanyakan aset atau gimana. Betul. Akhirnya saya masuk situ. Dan saya cuma bilang sama mereka bahwa dibandingin rumah ibu kosong, biasanya nih Bu, saya bilang gitu, rumah kosong itu lebih cepat rusak dibandingin ada orangnya. Betul, karena lembab ya. Lembab, tidak ada hawa manusianya lah kayak gitu. Kalau kan kosong makin banyak jin ya. Gitu, biar nggak masuk jin wahyu yang masuk. Atau jinnya, siaran nama aku diambil. Wah, lebih dari jin ya. Jadi ya itu yang gue lakukan. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama, ternyata pikirannya dia sama. Oh gitu. Daripada kosong, pakainya gitu. Tapi tetap ada biayanya gitu. Ada biayanya, tapi nggak mahal gitu. Pada saat itu suruh masuk bulan malah. Masuk aja dulu Mas, kata dia bilang gitu. Bayarnya nanti kalau udah beres semuanya baru bayar. Gitu. Kok bisa percaya orangnya seperti itu? Nggak tahu, wajah gue kali. Atau kriminal gitu. Mungkin karena kalau saya sih selalu bilang jujur. Jujur tuh pasti ada orang tuh, aura kita tuh langsung kayaknya open gitu loh. Jadi orang tuh ngomong apa adanya tuh orang langsung kayaknya, oh iya silakan gitu. Jadi udah openan gitu loh. Tersentuh ya. Tersentuh dari hati ke hati. Betul. Dan jujur aja ngomong apa adanya. Saya diusir Bu, ini segala macem bla bla bla. Terus begini ya. Jadi terasa apa yang nggak kenal. Gitu. Jadi ya itu nanti ada cerita ketiga, keempat, kelima atau nanti sampai hari itu gitu di Facebook saya. Jadi berarti belum dibongkar ya? Belum dibongkar. Oh berarti dibongkarnya di Facebooknya ya. Simak aja dan di Facebooknya. Berarti review kali ini nggak tuntas. Jadi itu yang kita pikir itu sih sebenarnya. Jujur aja sama segala sesuatunya lah. Jujur ngomong apa adanya gitu. Ke mitra-mitra saya juga sih jujur ngomong bahwa ini bukan bisnis yang bikin orang cepat kaya apa segala macam, butuh effort, butuh ini segala macam ya. Enak ngomongnya, jadi nggak juga kita Pak, saya kok ini apa nggak sesuai kenyataan ini segala macam ya. Itu yang jadikan beban. Kita kan pengen usaha itu kan menang ya, gitu loh. Pengen nggak ada maksudnya gini. PR kita tuh banyak di usaha, selain marketingnya, konsistensi produk, apa segala macam, hal-hal sepele yang komunikasinya nggak bagus itu kan jadi beban lagi, beban pekerjaan. Jadi sebaiknya hal-hal itu sudah dieliminir di awal aja Mas Otto, kayak gitu. Itulah. Terus itu yang rumah yang dimaksud itu yang rumah pernah diliputi Iwan bukan? Beda lagi? Iya, itu. Oh itu. Nanti kita lihat cuplikan videonya ya. Betul. Terus banget itu awal itu berapa tahun ya? Ada 6 atau 7 tahun di sana akhirnya, gitu. Kenaikannya juga tidak signifikan, ya itu ya. Cuma waktu itu pernah ada usaha pun dia yang ini udah Mas Wahyu dari biaya sewanya Mas Wahyu yang ini karena memang nggak ada yang megang. Mas Wahyu sewanya berapa dirinci aja, nanti langsung sisanya dibayar ke saya atau saya kurang saya bayarkan buat Mas Wahyu. Wow, berarti itu orang baik banget dan kelebihan aset ya? Iya. Tepat gitu. Jadi memang ya kalau lagi ke belakang ya manusia kan ciptakan akal ya. Akal terkadang kita tuh udah mentok aja apa tuh mentok tapi nggak coba berpikir dari sisi yang lain gitu. Maksudnya kayak pornografi ketika itu kan orang akhirnya mentoknya di pinjaman uang, bank dan lain-lain. Itu segala macam. Nah ada faktor lain yang sebenarnya bisa dikulik gitu loh. Nah itulah yang coba
saya masuk. Nah semuanya itu juga gitu, saya kan keterbatasan semuanya gitu. Coba berpikirnya dari sisi lain gitu loh. Jadi ketika orang nangkepnya itu kan, oh beda ya, maksudnya juga beda, nggak hanya bisnis semata, nggak hanya apa semata, cuman oh ini ada, emang ini orang perlu dibantu dari itu. Sampai pun ke yang produk saya yang baru ini pun juga gitu. Jadi lanjut ya. Jadi produk saya yang baru ini dulu itu awalnya COVID, Mas Bato. Apa? COVID, ini dan Corona. Corona itu ketika orang lain coba jualan, saya masih ragu mau jualan gitu ya, jualan nggak gitu. Jadi artinya saat itu sudah produksi kok belum sih? Sudah ada produksi. Nah terus saya berpikir kalau saya jualan gimana rasanya, masih inilah tarik ulur di ini kita gitu, ragu. Kalau bahasa anak muda sekarang galau. Nah cuman akhirnya dan pada saat bersamaan itu terjadi ojol susah. Terus banyak yang dikurangi karyawan. Nah, saya tergerak di situ sebenarnya. Ini membantu. Jadi awalnya saya coba membangun agen reseller itu cuma saya kasih 4 hari. 4 hari ya bagi yang ojol ataupun orang yang terdampak PHK ataupun yang apa, kami bantu jadi agen atau reseller. 4 hari. Dan apa yang terjadi? 30 reseller hari itu bergabung. Alhamdulillah. Jadi memang niatnya kayak gini. Maksudnya kita jangan manfaatin suasana, betul. Gitu, jangan manfaatin keadaan gitu. Tapi kita peduli. Dibangunnya dipeduli dulu deh. Gitu loh. Ketika peduli itu kayaknya bahasanya tuh nyambung tuh, sama tuh. Sampai detik ini juga, sampai tadi tuh yang beli apa segala macam itu banyak kan yang Pak saya di PHK, Pak ini tapi nggak punya modal, Pak ini gimana. Jadi saya tuh bangun itunya. Nah kebanyakan mereka lebih setia karena mereka tidak punya produk lain dan baru. Minimal kita ngajarkan lah. Ya di tengah perjalanan nanti dia ketemu produk lain ya, itu kan seleksi alam ya. Sampai sejauh mana kita ini. Jadi memang itu yang sampai detik ini dibangun tuh ada Pak teman saya ini nganggur, boleh gak masih buka nggak ini? Saya cek kalau alamatnya masih ada di daerah situ belum ada, silakan masuk. Oh, ini keren. Jadi ketika COVID lagi parah-parahnya di Jakarta, Depok, apalagi Depok pertama Depok itu heboh banget. Depok ketika diumumkan sama Pak Jokowi langsung tuh Jabodetabek ngeri. Wah pokoknya angker lah. Nah tiba-tiba nih ada Pak Wahyu yang nawarin solusi gitu. Dan ini membantu orang untuk survive ya, untuk hidup. Minimal ganjel hidupnya lah. Minimal ganjel hidupnya supaya apa? Kan gini, uang banyak sedikit bisa diatur, banyak lebih bisa diatur. Kalau nggak ada duitnya itu yang susah. Jadi banyak kriminalitas apa, kasihan lah maksudnya itu yang jadi kepikiran kita. Ya nggak usah ngomong orang lain, kita sendiri kalau nggak punya uang kan juga rasanya piye ya. Kalut, belum tekanan apa segala macam dari itu. Maksudnya hati jadi sempit lah. Nah betul. Jadi itu sih sebenarnya yang kita bangun di awal. Karena sebelumnya juga saya coba jualan sendiri Mas. Sebenarnya produk kita diserap nggak sih? Gitu. Jadi ya? Sebelum COVID nih. Sebelum COVID saya jualan sendiri. Cobalah. Dan kok dalam waktu 20 hari itu saya bisa jual ayam 400 ayam nih, antara ayam ini. Terus mie ayamnya belum tuh, karena saya berpikir masa sih orang mau makan mie ayam ini segala macam. Akhirnya saya coba open, ini yang nyalip sekarang yang mie ayamnya ini yang jadi best sellernya. Jadi orang kenalnya mie warsonya dibandingin yang lain-lainnya kayak gitu loh. Oh, jadi berarti artinya produk ini produk baru. Ya. Meskipun sebelumnya sudah pernah jualan ayam, berarti artinya sebelum-sebelumnya lebih cenderung ke ayam frozen ya? Iya betul. Dan sekarang udah ada barang, ketika saya coba tes market itu ini yang lebih dominan saya tonggolkan dibandingin mie ayamnya. Dan ternyata kita coba kan ya ini ya. Corona ini bikin banyak perubahan, orang di rumah, orang makan dan segala macam itu di rumah. Betul. Nah ketika kita tawarkan ini makan mie ini untuk 10 porsi Mas, ini patokannya mah ini topping udah, jadi udah nggak perlu apa-apa, nggak perlu bumbu apa-apa, cuman ini di topping, terus jadi air. Nah ini udah jadi bumbu dan lain-lainnya. Ininya ada di sini nih tutorialnya. Nah itu untuk 10 porsi Mas. Oh gitu. Jadi ya 50.000, makanya gimmick yang saya bangun adalah bikin mie ayam cuma goceng. Seperti
seperti Mas Fato nanya, emang bener goceng gitu? Nah, nanti saya capture komentar saya di statusnya atau di komentar saya terhadap statusnya Pak Wahyu. Ya. Ini ayam goceng men. Ada gitu. Betul. Ternyata ada ini dia nih barangnya. Ya, betul. Jadi ini isinya 20. Satu porsi itu isi Dua. Gitu. Gitu. Jadi memang itulah yang ini. Nah, terus kedua juga secara ayam dan ternyata kok, nah itu abis itu ternyata konsumen pada moto Mas, jadi ada kebanggaan bikin mie ayam. Ya betul itu sendiri gitu. Jadi mereka tuh kayak ada kebanggaan, oh dulu hasil karya gua gitu segala macam. Gua bisa belum bikin mie ayam. Anak-anak suka, ya banyak lah yang masukan Pak, Wahyu jangan dibikin per 10 lah, bikin per 5 ini segala macam. Paginya begitu tuh. Siangnya, Pak Wahyu nggak usah deh, anak saya udah minta lagi. Jadi memang ya anak kita juga nggak bisa dipungkiri bahwa kita juga emang penggemar mie ayam. Jadi ya jadi rasanya ya cukup oke lah, dengan 5.000 sudah ada ayamnya, sudah ada segala macamnya gitu. Ini kemasannya lumayan sederhana, kita lagi menuju ke yang lebih baik lah, karena memang yang terpenting bagi kami adalah jalan dulu aja. Jadi pemirsa ini niatnya berawal dari ingin membantu ya. Betul. Membantu di mana saat ekonomi lagi anjlok-anjloknya, saat banyak PHK. Bayangin orang lagi asik-asik kerja, tiba-tiba ada corona dan semua stuck. Dan tidak ada yang siap. Iya. Ada yang dipecat, ada yang gajinya setengah. Syukur yang masih ada gajian gitu. Tapi kan nggak semuanya gitu. Nah, kalau ini memberikan solusi salah satunya dengan cara ini. Ini ngomong-ngomong, saat ini Pak, sudah produksi berapa banyak? Banyak. Jadi kita kalau produksi secara topping sudah siap satu hari itu bisa 1.800. 1.800 nambah ya. Kalau terakhir kan kalau nggak tahu 1.200. Ya 1.200. Jadi kita siap-siap. Jadi kan gini. Topping ini? Ini topping ini. Oh ini ya. Mie-nya sudah siap banget. Oh. Nah itu kenapa kita bikin itu? Kayak gini. Poinnya kalau mau murah itu harus naikin di industri. Pakai mesin, istilah kalau lihat industri tapi pakai mesin lah, supaya lebih efisien waktu, tenaga dan lain-lain. Nah ini yang kita lakukan sekarang ini adalah coba berangkat ke mesin gitu loh, mesin semuanya udah coba mesin gitu, jadi harga bisa terjangkau lah untuk konsumen. Dan jumlah produksinya jadi lebih banyak gitu. Lebih banyak, betul. Awalnya memang kita kejar-kejaran tuh Mas, antara produksi sama demand tuh kejar-kejaran. Wah ini aduh pokoknya ribet lah, karena memang segala sesuatu yang kayak inilah ya, kalau masuk pertama kan juga keset ya, memang perlu penyesuaian adaptasi di mana-mana gitu. Ketika akhirnya bisa masuk pas ya, kita sekarang sudah mulai ngegas pelan-pelan nih. Makanya kita bikin foto kontes, bikin ini lain-lain lah yang sifatnya gimana caranya sudah mulai coba di up lagi lah untuk konsumennya. Karena saya rasa masih banyak orang yang butuh makan dengan harga yang terjangkau, apalagi kita tahu sekarang kondisi new normal ini kan bukan kondisinya normal gitu, tapi masih banyak PR yang ada gitu. Mudah-mudahan sih nggak terjadi lebih parah, memang harapan saya sih cepat balik arah lah ekonominya segala macamnya gitu. Sebenarnya normalnya sekarang itu bisa dibilang bukan new normal sesungguhnya, kayak dipaksakan ya, daripada ekonomi stuck benar-benar habis. Nah, saya tuh masih pengen banyak tanya terkait mie ayam, terus ayam apa nih ayam ya? Ya ayam ungkep frozen Bandung sama Kalasan. Nah, ini berarti sudah dimulai sebelum mie ya? Usahanya? Barengan. Oh berbarengan? Barengan. Cuman memang kita waktu itu lebih pedenya kayak ini sih. Ini ya? Ya. Cuman setelah saya riset di pasar, ternyata dua ini banyak yang jualan. Oh banyak kompetitor? Banyak kompetitor. Satu banyak kompetitor. Kemudian banyak pelatihan mengenai bikin frozen. Salah satunya adalah ayam ungkep dan ayam Kalasan gitu loh. Yang itu. Jadi awalnya kayak gitu, kok ternyata yang adiknya ini nyusul walaupun secara produksi berbarengan, ini lebih dominan karena ada yang jualan mie ayam juga, cuman harganya masih jauh. Ya betul. Ya gitu loh. Sebenarnya harganya kurang lebih harga normal, cuman masak sendiri. Iya. Terus ongkir. Kita juga pas ongkir, cuman tetap masih lebih ini terjangkau. Nah kita juga bangun 3 titik
untuk masyarakat di Bogor, Depok, sama Tangerang. Nah, berarti saat ini baru menjangkau Jabodetabek nih ya? Jabodetabek aja. Planningnya sampai gimana nih? Pengen sih luar Indonesia ya. Wah, pengen sih luar Indonesia. Gitu karena mau tidak mau, suka tidak suka, kalau pengen lebih ini ya harus melebarkan harga. Gitu. Berarti sampai saat ini ada berapa outlet? Kalau ditanya outlet, partner yang bergabung itu kurang lebih sekitar 40-an lah. 40 orang ya, up down lah gitu loh. Maksudnya ada yang lagi bagus, ini ada yang belum pernah jualan tapi pernah ikut ini sekarang bagus ini gitu loh. Jadi memang nah terus kenapa kok perlu kita maintain gitu loh. Dan ini pelajaran banget, makanya ketika saya coba masuk ke IG apa segala macam ke teman-teman yang ini, ya saya coba belajar berinteraksi dengan mereka. Nah salah satunya nulis itu mas. Jadi nulis itu supaya apa? Supaya tetap ada bisa konektivitas bahwa oh kalau mau nyari di mana kita tinggal tunjukin agen-agen dan Berarti sebenarnya 40 itu bukan terbilang kita terbang besar karena startnya waktu COVID kemarin ya. Betul ya. Siapa tahu ntar ada COVID dari gua. Amin. Oke. Sebenarnya masih kepikiran dari tahun 2008 sampai sekarang. Berarti kan ini Frozen-nya diproduksi tahun berapa? Oh, Frozen ini baru 2019 mas. Oh, belum terbaru ya? Baru kalau sebelumnya? yang mie ayam aja. Yang gerobakan itu? Gerobakan. Saat ini masih kan? Masih. Saya pikir juga tadinya kan gini, 2018 itu mengalami bocoran buat teman-teman yang di FB. Akhirnya dibuka juga loh. Untuk Mas Pato nih luar biasa nih. Ya. Jadi 2000 sampai 2017-2018 enak mas. Terus ekonomi kan semakin lemah ya. Betul. 2018 ke sini kan lemah. Gitu. Terus makin banyak kan mie ayam apa ya, sebuah makanan banyak lah semua orang usaha ini segala macam. Udah itu, nah terus saya lalai secara manusia terhadap penciptanya ini segala macam. Itu kayaknya dapat ujian lah di situ lah ya berkurang. Nah, terus saya berpikir wah saya harus bermanfaat buat orang lain di 2019 itu. Saya sempat pikir bagaimana cara bikin usaha satu RW satu usaha. Nah, itu dia tuh. Yang pengen gue denger tuh kayak gitu. Maksudnya apaan sih? Ya, Warso itu warung solusi. Warung solusi itu niatnya membantu orang atau lingkungan untuk usaha mas. Satu RW satu usaha. Itu minimal ya? Minimal. Maksimal satu RT satu orang? Iya. Oke. Jadi RT kecilan. Kalau satu RW satu usaha masih oke. Oke. Karena menurut saya satu RW itu kan kakaknya lumayan banyak. Betul. Nah, pada saat itu Warso itu warung solusi yang coba satu itu niatnya. Kedua niatnya adalah memberikan warga harga yang sangat terjangkau. Oke, nanti pembahasan harga terjangkau ya. Saya juga akan ngasih bocoran lagi karena ada yang viral ya. Kata harga murah atau harga bersaing. Lanjut lagi Pak. Ya, jadi itu terus kemudian kita coba bikin. Kita ada 2 pilot project tuh dari November sampai itu jalan. Tidak responnya tidak bagus mas. Pertama pas saya sudah ke kecamatan, kelurahan, audiensi apa segala macam, sing mau jalanin sopo. Lagi-lagi yang mau jalanin siapa? SDM-nya nggak ada. SDM-nya nggak ada. Dan mungkin mereka jadi ribet ngurusin warga gue siapa yang mau usaha ini nanti akan apa nih gitu. Jadi ribet lah menurut mereka. Ini unik loh, artinya ada orang pengen ngajakin partner usaha, ownernya nawarin, tapi dianya ragu gitu loh. Betul. Padahal kalau ngomongin masalah bisnis, ini kesempatan. Yeah. Asik nih gitu. Ya kita udah bikin aplikasi juga, Warso itu berbasis aplikasi juga. Di Android ada ya? Ya di Android ada. Nah itu kemudian tidak berjalan. Karena mereka mungkin masih pada saat itu ya orang ya apa sih ini produk ini segala macam sama gitu terus ini gimana waktu itu jual matang kita mas bisa jual matang waktu itu juga kondisi normal dijualnya juga 9.000 ini segala macam nggak jalan itu produknya mie ayam juga mie ayam sama ini aman ayam juga ya ayam juga ini udah dari 2019 nih 2019 akhir nggak jalan datanglah COVID. Nah kenapa tadi saya bilang saya ragu-ragu karena ini saya peruntukkan tadinya untuk itu untuk satu usaha coba ini ternyata Allah berkehendak lagi gitu loh kayaknya sih kalau menurut teman-teman Warso dia menciptakan untuk solusi di saat yang seperti ini momentum gitu jadi saya balik agennya tingkat kelurahan
resellernya tingkat RW. Jadi makanya ketika ada orang yang bergabung, saya tanya alamatnya di mana, RW-nya RW mana, kelurahan mana, kecamatan mana, supaya tidak bentrok. Betul. Jadi terciptanya justru kebalik Mas gitu. Dulu kan kita dari bawah, sekarang dari orang yang benar-benar pengen usaha yang kita akomodir seperti itu ya. Akhirnya jalan lah sekarang ini. Jadi saya bilang kata unik adalah di saat orang ekonomi sedang jatuh gitu kan, ini terbalik gitu. Ada rezeki yang berlimpah dan melihat celah peluang itu pengusaha. Terus juga ternyata ada filter yang otomatis itu, sudah tolong lah ya. Artinya dulu kita nawarin, atau Pak Wahyu nawarin, sekarang orang yang berbondong-bondong yang menawarkan diri gitu, ikut. Betul. Terus juga ada keberkahan ternyata di balik COVID ini. Amin. Gitu. Nah, jangan soalnya seorang PH gitu, seperti saya juga yang di PH bergerak di bidang media, tiba-tiba bantu setir ke yang berbeda jauh. Iya, produk konsumsi atau sekali makan atau bisa dibilang cemilan atau makanan gitu lah ya. Saya dulu basicnya otomotif. Nah, okay. Banding setir ke media. Nah. Terus pokoknya bilang seperti itu, saya pikir lagi, kira-kira gue pindah lagi ya? Jangan-jangan beberapa tahun ke depan atau kemudian gitu, alih profesi lagi. Sebenarnya gini, yang filternya tuh jangan juga keburu-buru melihat sesuatu tuh, oh kayaknya itu lebih enak. Betul. Gitu loh, rumput tetangga lebih hijau. Gitu. Jadi memang harus dari sini ya, maksudnya bener nggak kita mau jalanin ini, bener nggak itu ya. Jadi saya udah berapa kali lah untuk dari IO juga, film juga, terus apalah kerja juga pernah itu. Jadi memang kalau bilang ini ya apa kita passion cocok ya sih gitu loh kita. Emang kebetulan cocok, saya seneng gitu di rumah, dan saya pengen ngilani ayam dulu ya gitu sih. Nah, jadi yang dipikirkan ya itu karena senang. Kalau pikir-pikir pernah juga dulu mau coba bikin pindah ya, mau ada usaha baru dulu umroh, udah pernah coba bikin umroh juga ini segala macam, tapi balik-balik di sini lagi Mas, kemil lagi gitu, karena memang kayaknya udah apa ya, udah keriting-keritingnya sama gitu loh. Keriting-keritingnya sama gitu sama mie ayam gitu loh. Jadi baliknya ke situ lagi gitu. Oke, saya masih penasaran dengan warung solusi ya. Soalnya banyak banget yang ditanyain, cuma kayaknya kok pas sampai sini mentok gitu. Apa kayaknya kita butuh langsung ceritanya langsung gitu kok. Warung solusi gitu. Terus sumpah di luar nalar saya gitu, ketika orang-orang lagi kritis gitu, ini ada yang ngasih bantuan, tapi bentuknya bukan sembako, bukan uang, tapi sisi bisnis ekonomi yang dari UKM gitu ya, bawa dan orang oh iyalah gitu, coba jalan gitu, dan itu ternyata booming, dan sekarang produksi sudah mulai besar. Harapannya dari Warso sendiri gitu kan, ini udah terlabel Warso, berarti sebelumnya bukan Warso gitu. Itu gimana sih Pak? Jadi memang dari awal sudah saya bikin Warso namanya, solusi. Jadi berarti yang warung gerobakan itu gimana? masih tetap jalan, tetap dua brand. tetap mie ayam. Jadi mie ayam. Jadi Warso itu gini nih. Kenapa kok timbul ide buat membantu itu ya? Pertama ya saya melihat bahwa usaha itu umur nih, bicara umur ya. Saya belum masuk usia 50 tahun. Gitu. Nah, terus saya berpikir ini usia juga udah gak banyak lagi nih. Gimana caranya bermanfaat untuk orang banyak? Awalnya idenya sesimpel itu. Gitu lah. Dan terus apa bentuknya? Kalau kita bangun baru lagi kan repot Mas. Dulu pengen ini startup orang tua gitu loh maksudnya. Startupnya orang tua, jadi aplikasi apa ya ini segala macam yang bisa disandingkan gitu. Akhirnya kepikiran sebuah aplikasi gitu loh, aplikasi berbasis makanan, karena memang nanti semua kebutuhan warga itu cukup di cover di tiap RW aja. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya orang yang per RW itu atau perkelurahan sebagainya mendaftarkan dirinya untuk ikut bergabung ke Warso? Gampang sih sebenarnya, tinggal hubungi WhatsApp kami aja gitu ya. Warso itu
tinggal hubungin, terus nanti kita tanya apa dan gimana. Maksudnya simple kok cara jualannya. Daerah itu udah ada apa belum? Ini siapa yang mau jalankan gitu ya. Terus kemudian udah langsung jalan. Nanti sistemnya bisa ada dua, ada mau jadi agen atau mau jadi reseller. Kalau menjadi agen itu tingkat kelurahan. Kalau reseller itu tingkat RW. Maksudnya reseller ini artinya barang tetap dari sini atau tetap Dari agen aja. Jadi untuk menjangkaunya kita tidak terlalu jauh, cukup di agen kelurahan aja. Jadi RW itu tinggal ambil kan. Gitu. Misalkan di sini daerah Depok, terus nama kelurahannya apa? Kecamatan atau kelurahan apa? Ini kelurahannya di sini Pondok Cina. Pondok Cina berarti RW yang ada di ini RW kelurahannya Pondok Cina. Berarti di dalam kelurahan Pondok Cina itu ada beberapa RW. Nah RW-nya itu ke agen sini ambilnya. Oke. Nah yang reseller itu gimana? Teknisnya itu gimana? Apakah dia memang benar-benar free untuk ngambil barang atas asal kepercayaan, lalu diolah, atau gimana? Jadi gini, saya sarankan mereka gini ya, namanya orang banyak PHP, banyak ya maunya diantar dulu barang apa segala macam ya. Kalau misalnya itu yang udah terjadi nanti bikin PO. Oke. Bikin PO, nanti reseller datang ke sini. Dan ada surat juga. Kejadiannya atau ada dari siapa, misalnya Pak RW-nya atau apa, bahwa emang benar menyatakan ini. Oh, gitu. Juga ya? Bisa juga nanti kayak gitu, bahwa emang benar warga ini mengambil ini ya bisa. Kalau yang tidak punya uang gitu ya, kalau misalnya ada uang ya udah tinggal bayar aja, bawa pulang udah selesai. Oh gitu. Gitu. Jadi dimudahkan lah, jangan sampai ini karena kan ya gimana lagi gitu ya, maksudnya untuk usaha yang sekarang ini dilakukan dengan keterbatasan dengan lain-lain ya yang ini ya sangat sulit. Gimana komentarnya masyarakat atau warga yang setelah menikmati produk? Ya, kalau saya ngomong ini ya nanti ya, tapi saya juga bingungnya kok ternyata emang komentarnya positif semua. Gitu ya? Hampir semua, kalau bisa dilihat di Facebook saya sih itu ada semuanya komentarnya ya bagus-bagus kan, entah mie-nya gitu segala macam, ayamnya gitu. Ayam kalau lain-lain kayak misalnya kurang sambel apa segala macam ya, kita emang tidak fokus di sambelnya. Berarti fokusnya pada di produk mie-nya ya. Dan ayamnya ayam topping ini ya. Betul. Nah kalau mau nambah sawi silakan gitu. Ya, betul. Karena terkadang juga anak juga nggak doyan sawi om. Betul ya. Jadi nggak doyan sawi, nggak doyan itu ya Dasarnya aja. Dan di rumah umumnya punya bakso, punya sosis. Makanya kita nggak jualan sosis, nggak jualan nugget karena ya biar berbagi lah. Di kulkas itu ada banyak punya Pak Wahyu, punya Pak Pato. Jadi monopoli semuanya. Betul. Oke, menarik sekali. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan mungkin ke pemirsa nih tentang Warso gitu kan? Karena pandemi ini masih terbilang belum jelas kapan usainya. Di daerah Surabaya bahkan kabarnya zonanya hitam gitu kan. Artinya secara ekonomi juga down dan apalagi wilayah-wilayah lain. Dan mungkin sebagai wilayah juga wilayah yang lain masih normal gitu. Dan ini kan adalah Warso solusi. Mungkin pemirsa jika ingin tanya-tanya tuh kemana? Iya. Bisa ke WhatsApp saya juga. Langsung WhatsApp ya? Ya WhatsApp aja langsung bisa. Bukan di sosmed ya? Di sosmed juga ada, di Instagram saya ada. Oh berarti boleh komentar di Instagram, dan di Facebook juga boleh gitu. Warung Warso juga ada grup, ada halamannya di sana, bisa di sana. Oh gitu. Mencari kontak saya gitu ya, itu segala macam. Kalau perlu juga ada di sini. Oh enggak ya? Saya masukin di sini. Di bawah sini gitu. Jadi itulah nanti ya tinggal diomongin. Tapi memang untuk saat ini masih Jabodetabek. Bandung lagi penjajakan ini. Bandung. Masuk Bandung. Nanti mungkin habis itu mungkin daerah Jawa Tengah. Gitu. Jadi memang sementara ini tapi masih fokusnya di Jabodetabek ya. Terkait ininya Pak, legalitas. Ini kan khawatir. Oke lah, ini kan saat ini masih UMKM, masih kecil, niatnya masih ngebantu. Tapi kan kita nggak untuk kemungkinan nanti ketika besar banyak yang usil nih. Ya, terkait legalitas, badan hukum. Wah ini seharusnya dia level perusahaan nih, gitu kan.
Ya, pajak lah, rasa lah, halalnya lah, sebagainya itu gimana Pak? Ya, jadi memang kita juga nggak nutup mata itu Mas, bahwa kita dalam proses semuanya. Jadi kalau yang ini BIRT, kalau ini MD ini nantinya gitu loh. Karena kan beku ya, beku kan MD gitu ya, begini edarnya, terus halalnya juga gitu loh. Sedang berproses karena nggak cepat, karena kan yang di kita ini yang awal banget kan adalah mereknya sudah kita daftarkan. Oh, sudah terdaftar ya? Sudah mereknya, kita sudah daftarkan mereknya. Waktu itu kebetulan belum ada nama warung Marso ini, belum ada. Kalau Marso Durian ada gitu loh ini. Jadi warung Marso untuk makanan ayam dan mie itu belum ada. Jadi emang kita sudah daftarkan. Step kedua adalah lebih ke legalitas, kemudian ketiga adalah mengenai izin edar dan lain-lain gitu kan, seperti itu. Tapi saat ini lo usil kan? Usil dalam sini maksudnya konotasi negatif ya, artinya wah ada celah nih buat gangguin bisnisnya Wahyu nih, gitu kan? Tiba-tiba datang mungkin hanya badan hukum. Ya betul. Itu gimana? Belum ada ya? Ya, kalau badan hukumnya ada sih kayaknya. Kayaknya ada badan hukumnya, ada, cuman memang belum saya urus lagi. Saya sudah sampai ke Humkam apa PT-nya kalau nggak salah gitu. Nah itu lagi di semuanya berproses lah. On progress lah gitu. Jadi pemirsa jangan khawatir terhadap kehalalannya. Beliau muslim, otomatis dijaga kehalalannya, dan untuk legalitas dan sebagainya sedang diurus. Jadi jangan khawatir. Kalau berminat sebetulnya menjadi agen nih, kalau sewa kan oke lah, dia atas rasa kepercayaan, rekomendasi surat gitu kan, dia datang sendiri. Nah, untuk menjadi agen itu syaratnya apa? Ya, jadi kan agen itu pengepul ya, pengepul di sebuah wilayah di Durahan tepatnya. Nah itu membeli produk sih sebenarnya, membeli produk kita 25 paket nih ini, 25 ayam kuning ini, 25 ayam karasan ini di harga 2,7-an. 2,7 juta? 2,7 juta. Dan harus ada freezer karena kan berbasis frozen semua. Jadi ya saran saya harus ada freezer. Jadi bukan kulkas biasa loh. Kulkas biasa, betul. Freezer yang menampung bisa 25 itulah. Jadi kalau di total kurang lebih sekitar 2,7, beli freezernya itu 2,5-an, ya sekitar 5,2 lah. Apalagi mungkin bagi sebagian masyarakat yang sudah mulai berbisnis frozen, mau menambah produknya juga bisa gabung ya. Artinya tinggal beli produk aja selesai gitu. Jadi bisa menjualkan lagi. Betul, seperti itu. Mantap. Gak kepikiran soalnya. Selama ini kan kita kepikirannya frozen ya paling kentang, nugget, ayam, sayapnya dan sebagainya. Ya ada mie ayam, frozen. Ini nih bumbunya nih. Cakep banget lah. Ya ini kalau boleh cerita nih, sebenarnya pengalaman saya jualan mie ayam itu yang paling lama kan bikin ayam Mas. Ngolah bumbunya, potong ayamnya. Ngolahnya mah tinggal ditaruh, udah jadi kan gitu, maksudnya di gorengnya tinggal ada. Yang paling lama tuh nah makanya akhirnya kita berpikir kenapa kok ayamnya halus? Karena kita giling. Efisiensi waktu. Kalau misalnya kita potong ini nih makin banyak yang motongin, waduh bisa geber Mas. Cincangnya itu kan. Itu betul. Betul, jadi bikin itu. Nah terus kemudian kan ada minyaknya itu kan orang mesti bikin lagi ini segala macam, ini kita jadi satu. Oke, tinggal cemplungin cair, hangat, beres saja kan. Oke. Sebetulnya nih kalau dalam kondisi frozen seperti ini nih beku di frozen sendiri berapa lama? Maksudnya? Durasi setelah jadi beku ini sudah beku sampai di ini untuk end user. Ya. End user. Jadi gini, kalau ditaruh di rumah itu bisa sampai 2 bulanan. Kalau masukin freezernya 2 bulan. Betul. Kalau misalnya habis digunakan, misalnya habis ditowing, dipanaskan itu terus kalau kulkas aja ya 3-4 hari lah. Artinya setelah kemasan ini dibuka mungkin mau masak cuman 3 porsi atau 5 porsi masih ada sisanya kan, itu berapa lama? Ternyata bisa 3-4 ya. Setelah dibukukan lagi. Betul. Jangan dikonsumsi setelah 2 tahun. Lari dulu. Itu bukan itu, lupa namanya. Lupa naruh. Baik pemirsa, nanti kita akan jalan-jalan di tempat produksinya Pak Wahyu. Kita mau lihat kok bisa gitu loh. Dan ini sedikit membuktikan kepada pemirsa kehigienisannya,
kecanggihannya gitu kan, karena tetap pakai mesin kan, tak sembarangan. Dan semoga habis syuting ini banyak yang jadi agen ya kan? Amin. Banyak yang terbantu lah. Banyak yang terbantu benar, karena niatnya dari hati ingin membantu orang lain gitu. Mungkin pemirsa kalau ada yang ingin tanya-tanya silakan tinggalkan komentar di bawah sini atau di kolom komentar. Dan bagi yang ingin menjadi agen silakan hubungi langsung. Nomor juga akan saya terterakan di sini. Seputar Warso saya nggak bisa jawab, yang bisa jawab adalah ownernya. Hanya ingin menjawab pertanyaan atau keingintahuan saya. Unik, baru kali ini saya menemukan mie ayam versi frozen gitu. Kalau selama ini ada yang pernah diangkat oleh salah satu YouTuber bisnis juga tentang UMKM atau bisnis, tapi produknya beda ya. Dan harganya juga beda. Ini harganya sangat murah dan juga ada di Shopee ya, Pak ya? Ya. Shopee nanti juga saya sertakan juga di situ. Dan ini lebih murah, rasa juga nggak kalah, tetap top, dicoba deh. Mungkin dari Pak Wahyu ada yang ingin disampaikan pada pemirsa? Sebenarnya gini, kalau dari sisi usaha ya, mungkin dari sisi usaha bagi teman-teman itu nggak usah bingung, nggak usah mau usaha apa dan gimana segala macam gitu ya. Mungkin bisa dalam berproses itu butuh waktu. Ingin usaha ini, oke nggak apa-apa, sembari menunggu itu berproses, bergabung sama Warso juga sangat memungkinkan. Karena menurut saya membuat sesuatu itu butuh waktu aja, karena banyak yang juga minta konsultasi ke saya mau bikin ini, saya bilang sembari menunggu itu kenapa nggak ada salahnya kan gini, masalahnya kan yang dibutuhkan sekarang ini adalah saat ini gitu, kecepatannya gitu. Kalau misalnya ini ya, kalau kita bisa bergandengan tangan kan bisa lebih cepat gitu loh dibandingin bisnis sendiri. Tapi kalau memang ada juga yang sendiri pengen sendiri, monggo silakan gitu loh. Karena saya kayak gitu, jadi kecepatan sekarang ini menjadi PR. Kedepannya juga kita belum tahu kondisi corona ini seperti apa, mudah-mudahan jangan gitu ya, karena dari kemarin itu sudah mulai dari bayar THR ada yang dicicil sekarang sudah beberapa mikir untuk pengurangan lebih lanjut itu segala macam, itu semakin membaikkan. Kalau mau bikin makanan itu yang istilahnya gini, bagi masyarakat tuh terjangkau dan juga bisa buat banyak orang lah gitu loh. Jadi lebih berpikir ke sana sebenarnya. Jadi nanti waktu awal COVID kan kita tahu bahwa orang heboh panik gitu, semuanya duit gitu ya. Jadi lebih bergeser tuh. Iya. Bergeser orang makan dan ada duit ini segala macam. Sekarang mulai coba makanan yang murah, lagi ini, yang murah lagi sambil ya biasanya nggak ngolah singkong jadi ngolah singkong. Itu curhat ya? Iya, nggak curhat gua. Gitu, nggak curhat, ntar dipulangkan makan mie ayam. Gitu. Aduh, ini keren banget. Semoga dari video ini banyak yang terbantu, baik dari sisi ekonomi, jaringan, karena ada grupnya juga ya. Terus juga semoga badai COVID selesai. Amin. Gak ada lagi korban jiwa atau yang terpapar. Terus juga menurut saya ada poin penting juga, Pak. Kayaknya kita jangan gengsi ya untuk berusaha. Betul. Untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, anak, istri. Betul. Sepakat saya. Orang banyak kok yang turun lagi sekarang manggul ini segala macam. Gitu ya. Gitu. Baik. Kalau gitu turunkan egonya gitu demi kehalalan thayyiban dan keberkahan. Betul. Dan silakan bergabung ke grup Warso. Hubungi Pak Wahyu Indra. Nomornya di sini ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pemirsa dan semoga ini bisa membantu semuanya dan semoga ini jadi video yang bermanfaat. Dari kantornya Pak Wahyu, dari desknya Pak Warung Warso, Pak Togi Desmo Sidici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tempat salah satu produksi kami di Depok.
selain produksi besarnya ada di Bogor, hampir sama tempatnya kayak gini. Kemudian juga ada di Tangerang. Jadi kita masih baru punya 3 titik mas untuk secara produksi maupun distribusi, titik distribusinya baru ada 3. Tadi itu tempat storage dari gudang besar masuk ke sana dulu, kemudian yang udah di freezer ini udah siap langsung diedar. Karena kebetulan lagi? Iya, ada yang kepencet aja. Mau pengiriman Pak ya? Langsung jalan-jalan aja Pak Wahyu. Ya. Ini tempat ambil toppingnya, ayamnya. Kan? Ya. Ngobrol lagi nggak? Gua. Oh ini toppingnya ya? Ini toppingnya, terus ini ayam kuning, ini ayam kalasan. Jadi ada 2 filter, satu di sana, habis itu di sini yang udah siap langsung dilempar ke agen reseller.